Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita kembali bersekutu bersama untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah keluarga atau pertanyaan malam hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan di ibadah pertanyaan kita atau evangelisasi malam ini tertulis dalam Kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai 7. Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7. Saya akan bacakan kepada kita demikian firman Tuhan. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya seperti nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita semua pasti pernah mengalami yang namanya jatuh cinta. Kita pasti pernah mengalami yang namanya kasmaran, menyukai lawan jenis kita. Seorang laki-laki menyukai wanita, seorang wanita menyukai laki-laki. Dan ketika kita mengalami perasaan jatuh cinta ini, ada banyak sifat-sifat atau tingkah laku yang kita lakukan mengekspresikan rasa cinta kita ini. Ada hal lucu yang kita lakukan, ada hal yang aneh, kadang hal yang unik, bahkan yang di luar masuk akal pun bisa kita lakukan untuk menunjukkan kalau kita mencintai seseorang. Ada juga yang mengekspresikannya melalui pemberian, memberi hadiah. Ada yang memberi boneka, memberi coklat, bunga. Bahkan bagi orang yang memiliki harta atau memiliki banyak uang, bisa saja dia memberikan barang-barang yang berharga kepada orang yang dia kasihi. Semua itu dilakukan atau kita lakukan dengan tujuan membuktikan bahwa kita itu menyukai lawan jenis kita. Dan biasanya laki-laki lebih menunjukkan rasa cintanya dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi, memberi hadiah atau melakukan beberapa hal, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, selain cinta itu bisa mendatangkan hal yang baik, bisa mendatangkan sukacita, mendatangkan semangat, namun dampak dari mencintai juga bisa berakibat tidak baik. Ini bisa kita lihat ketika orang mengutarakan cintanya namun ditolak, ketika orang menginginkan seorang gadis menjadi pasangannya tapi tidak mau, atau sebaliknya, seorang gadis yang tidak bisa mengungkapkan hatinya melihat laki-laki yang dia sukai, dia sayangi, justru memilih pasangan yang lain. Itu sesuatu hal yang menyakitkan. Itulah dampak yang dimunculkan atau muncul ketika kita memiliki rasa cinta di hati kita. Selain banyak orang yang berbahagia karena cinta ini, ada juga orang yang mengalami penderitaan seperti yang saya katakan tadi. Itulah kekuatan yang ditimbulkan oleh cinta. Dia bisa menimbulkan rasa bahagia, namun juga bisa menimbulkan rasa yang tidak bahagia. Nah, sekarang saudara yang terkasih, inilah kenapa kita pernah mendengar atau menyaksikan di televisi
Cintanya ditolak, kenekatan pun terjadi. Cintanya tidak diterima, ada yang sampai bunuh diri. Dan banyak lagi tindakan yang saya katakan tadi, hal-hal yang di luar akal pun bisa dia lakukan. Namun sekarang kita mau melihat sebenarnya cinta yang diinginkan Tuhan itu bagaimana. Nah, kita mau melihat bagaimana penulis kisah di Kidung Agung ini mengutarakan cinta kasihnya, menggambarkan gejolak yang ditimbulkan oleh cinta yang muncul di hatinya. Dikatakan tadi di sini bahwa penulis menginginkan, ayat 6, agar cinta yang dia katakan itu atau dirinya itu hendaklah dimeteraikan di hati perempuan yang dia sukai. Dimeteraikan artinya cintanya itu dilengketkan, diikatkan, dikaitkan di hati pasangannya. Supaya apa? Supaya cinta kasih yang sudah diutarakan itu benar-benar melekat di hati pujaannya, ya, di hati gadis yang sedang dia puji-puji. Atau sebaliknya, jikalau perempuan yang mengutarakan ini, agar di hati sang laki-laki namanya selalu disebutkan, namanya selalu tersimpan di hati pasangannya. Sangat romantis, Bapak Ibu yang terkasih. Setiap orang yang sedang jatuh cinta bisa melakukan banyak hal. Karena apa? Orang bijak mengatakan cinta itu butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Tentu sekali ada hal yang banyak sekali kita korbankan demi mengutarakan cinta kita ini. Ada banyak hal yang kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita mencintai seseorang. Di tengah-tengah keluarga juga demikian. Seorang bapak menunjukkan cinta kasihnya kepada istri dan anak-anaknya. Dia rela berkorban, berjuang, mati-matian, bekerja pagi sampai sore untuk mengutarakan cinta kasihnya kepada keluarga dan bertanggung jawab. Kalau dia tidak mencintai, mungkin dia akan mencari hanya untuk dirinya sendiri. Karena cinta itu tidak mengajarkan keegoisan. Cinta itu tidak mengajarkan supaya kita hanya meraup keuntungan. Tidak. Cinta itu mengajarkan berbagi. Cinta itu mengajarkan pengorbanan. Cinta itu mengajarkan perjuangan. Itulah kenapa ketika Tuhan mencintai kita, yang Tuhan tunjukkan adalah bagaimana supaya kita yang dikasihinya tetap terjalin komunikasi yang baik dengan dirinya. Maka Tuhan berkorban. Tuhan mengorbankan yang paling berharga dalam dirinya sebagai bukti dia tidak main-main mencintai kita. Sama halnya dengan kita, jikalau kita benar-benar mencintai keluarga kita, kita akan tunjukkan kita tidak main-main. Atau jikalau seorang anak lajang mencintai seorang gadis, dia akan tunjukkan dia tidak main-main mencintai si gadis tersebut. Dia akan berjuang, dia akan berkorban. Dan banyak hal bisa dia korbankan. Nah sekarang, cinta yang benar menurut Kristus, cinta yang benar menurut Kristen, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu yang terkasih, cinta yang benar, kasih yang benar, harus ada pondasinya, harus ada dasarnya. Dasarnya adalah kasih kepada Kristus. Dasarnya adalah kasih yang ditunjukkan Kristus kepada kita. Itulah dasarnya. Maka cinta kasih yang kita jalin, yang kita bangun, yang kita rawat, yang kita pelihara, yang kita perjuangkan dan kita pertahankan, harus mendasar pada kasih Kristus. Artinya berdasarkan ketulusan, berdasarkan sepenuh hati, tidak mencari keuntungan, tidak merugikan orang lain. Dan cinta kasih yang kita bangun adalah cinta kasih yang mendidik, cinta kasih yang mendekatkan kepada Tuhan, bukan yang menjauhkan kepada Tuhan. Nah sekarang pertama dulu kita mau melihat bagaimana anak-anak muda Kristen menjalin cinta kasihnya, khususnya dalam berpacaran. Apakah pola berpacaran anak-anak muda ini
sudah sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita? Sudahkah kita hidupi atau Anda hidupi kisah berpacaran dengan dasar takut akan Tuhan? Jika dasar Anda berpacaran takut akan Tuhan, maka Anda akan terhindar dari dosa. Anda akan terhindar dari pergaulan bebas. Anda akan terhindar dari segala macam perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh orang tua juga. Jikalau hubunganmu dengan Tuhan semakin jauh karena engkau berpacaran, maka harus dievaluasi lagi. Kenapa ketika berpacaran kita justru jauh dari Tuhan? Harusnya ketika Anda berpacaran, Anda dan pasanganmu harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Anda harus semakin rajin lagi beribadah, harus semakin rajin lagi mendoakan. Itulah gunanya kita berpacaran. Itulah berpacaran yang Kristiani yang diajarkan Tuhan, yang diajarkan Alkitab kepada kita. Jadi cinta itu jangan sampai membuatmu menjadi pribadi yang semakin buruk, tapi harus semakin baik. Maka demikian juga ya dalam keluarga. Bagaimana penerapan cinta kasih seorang bapak kepada ibu? Bagaimana penerapan kasih seorang istri kepada suami? Nah, sekarang kita bandingkan. Mana yang paling atau lebih romantis? Ketika Anda berpacaran atau ketika sudah berkeluarga? Karena banyak sekali ketika sudah berkeluarga, seakan-akan romantisme itu tidak perlu. Seakan-akan kedekatan itu tidak lagi perlu. Sudah menjadi istri kok, sudah menjadi suami kok. Tidak waktunya lagi untuk bermesra-mesraan, tidak waktunya lagi untuk romantis-romantisan. Malu dilihat anak-anak. Apakah masih ada pemikiran yang demikian? Sehingga seorang istri dan suami hanya berpegangan tangan ketika menyeberang jalan saja. Selebihnya tidak pernah lagi, ya. Maka ini harus kita perhatikan, Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana romantisme di tengah keluarga itu terjalin dengan dasar takut akan Tuhan, dengan dasar yang alkitabiah. Tidak hanya romantisme di mulut saja, tidak hanya untaian kata-kata yang baik, tapi menunjukkan bahwa romantisme yang kita bangun, kemesraan yang dibangun di keluarga, sungguh-sungguh berdasar pada kasih Kristus. Itulah keluarga yang diinginkan di sini. Sebagaimana tema kita di pertanyaan ini mengatakan, atau di badai evangelisasi ini, membangun keluarga yang bahagia. Semua orang ingin keluarganya bahagia. Tapi apakah semua orang ingin menjadi keluarga bahagia dengan cara Tuhan? Nah, ini yang penting. Ini yang perlu. Dengan cara apa Anda berbahagia? Apakah dengan harta yang melimpah Anda berbahagia? Apa dengan punya mobil, punya rumah, punya segalanya Anda sudah bahagia? Belum tentu itu menjadi salah satunya kebahagiaan. Namun kebahagiaan yang paling penting adalah ketika rumah tangga itu ada damai sejahtera. Sehingga apa yang kita miliki itu hanya pelengkap. Anda punya mobil itu melengkapi. Anda punya rumah itu melengkapi. Anda punya anak-anak itu melengkapi. Tapi dasarnya adalah Anda hidup dalam damai bersama dengan Kristus. Sehingga dengan demikian, suami dan istri itu setiap hari dipenuhi dengan sukacita. Rumah kita itu dipenuhi dengan damai, dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Tidak ada tempat bagi iblis merongrong kebahagiaan kita. Itulah damai yang bersumber daripada Tuhan. Itulah cinta yang diinginkan oleh Tuhan. Seperti dikatakan oleh penulis Kidung Agung ini, dikatakan, meteraikanlah aku pada hatimu, meteraikanlah aku pada lenganmu. Artinya ikatkan, kaitkan, tempelkan. Biarlah cinta seorang suami dan istri tetap melekat kuat sekalipun banyak tantangan. Pasti banyak godaan. Mungkin umur yang semakin tua, dulunya cantik menjadi tidak cantik, dulunya tampan sudah tidak tampan lagi, atau mungkin dulunya langsing sekarang tidak langsing lagi, sehingga ada alasan untuk tidak mencintai. Tapi itu harus kita singkirkan. Hal-hal yang jasmani tidak menjadi alasan bagi kita melunturkan cinta kasih kita.
atau karena alasan istrinya cerewet, atau alasan karena suaminya terlalu ini, terlalu itu, dan terlalu semuanya, membuat cinta kasih menjadi luntur. Jangan sampai demikian. Tapi cinta yang mau kita bangun, harus kita pastikan di rumah kita itu, sekalipun terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan, tapi harus lebih besar damai sejahtera, harus lebih besar sukacita. Kita harus bisa pastikan di rumah kita itu adalah rumah berdoa, rumah untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada tempat di rumah kita itu untuk iblis menguasai rumah tangga kita. Karena apa? Iblis itu sangat pandai mengambil celah, Bapak Ibu yang terkasih. Sedikit saja masalah bisa dia besar-besarkan. Bahkan mungkin dia akan menggoda si istri atau si suami untuk mengungkit kesalahan minggu lalu, bulan lalu, atau tahun lalu, sehingga ini memperparah persoalan. Maka ketika terjadi persoalan, mungkin kita bisa mengambil waktu sejenak untuk berdiam diri, tapi merenungkan suasana-suasana indah yang pernah kita lewati, sehingga suasana perselisihan sekarang tidak merusak suasana yang baik yang pernah kita jalani. Bisa Anda mungkin mengingat kembali bagaimana perjuangan Anda sampai masuk ke jenjang pernikahan. Bagaimana perjuangan memenuhi dana, bagaimana perjuangan untuk supaya tetap saling mencintai. Maka hal-hal inilah, pengalaman-pengalaman indah ini harusnya menyurutkan perselisihan yang terjadi. Maka keinginan membangun rumah tangga yang baik tidak hanya angan-angan, tidak hanya konsep, tapi menjadi realita dan teladan bagi orang lain. Tidak ada keluarga yang tamat. Keluarga itu adalah wadah untuk belajar, untuk saling mencintai dan mengasihi sepanjang hidup. Dia hanya akan berhenti belajar ketika nyawanya telah berhenti, ketika nafasnya tidak lagi berhembus. Itulah dikatakan dia berhenti untuk belajar. Setua apapun Anda, sebanyak apapun cucu Anda, belum tentu bisa dikatakan tamat dalam berkeluarga. Tetap akan belajar, tetap akan saling mempelajari tingkah laku masing-masing. Tidak ada orang tua yang tamat mendidik anaknya, dan tidak ada anak yang tamat menghormati orang tuanya. Tetap akan belajar. Maka membangun rumah tangga ini tetap, mulai dari kita ada sampai nantinya kita tidak ada lagi di dunia ini. Disitulah akhirnya kita belajar bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia. Untuk itu saudara Rapi yang terkasih, setiap keluarga punya tantangan yang berbeda-beda. Setiap keluarga punya rintangan yang berbeda-beda. Tapi kita harus punya satu cara yang sama menghadapi semua itu. Andalkanlah Tuhan. Karena akan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Inilah bukti cinta kasih Tuhan kepada kita. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan menerima limpahan cinta kasih Tuhan itu. Dan Tuhan sendiri tidak menguntai kata-kata indah untuk mengutarakan cintanya kepada kita. Tapi Tuhan menunjukkan dan menyatakan. Demikian juga kita sekarang. Tidak perlu untaian kata-kata yang bagus mengatakan kita mencintai Tuhan, kita mencintai pasangan, kita mencintai anak-anak, kita mencintai orang tua. Bukan hanya kata-kata yang indah, tapi bagaimana kita mewujudkan dengan tindakan nyata, perbuatan yang baik. Di tengah-tengah keluarga kita harus kita garansi, di rumah ini Roh Kudus yang tinggal. Di rumah ini kasih Tuhan yang berkuasa. Di rumah ini damai sejahtera yang selalu ada. Maka kita akan katakan, di rumah ini tidak ada kuasa lain selain daripada Tuhan. Di rumah ini tabu mengatakan cerai. Di rumah ini tabu untuk pertengkaran yang berlarut-larut. Di rumah ini tabu untuk saling melukai perasaan. Segala sesuatu yang tidak diinginkan Tuhan di rumah kita harus kita tabukan. Sehingga apa? Rumah kita dilingkupi oleh damai sejahtera. Maka mari kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berjuang dan berkorbanlah untuk keluarga dengan dasar takut akan Tuhan. Cinta kasih Tuhan menjadi fondasi kita membangun rumah tangga yang berbahagia. Dan berbahagialah orang yang selalu menggunakan firman Tuhan membina rumah tangganya. Diberkatilah orang yang hidup dalam kasih Tuhan. Diberkatilah orang tua yang tetap mencintai anaknya dengan tulus. Diberkatilah anak-anak
yang tetap mencintai orang tuanya dengan hati yang tulus. Diberkatilah suami yang tetap setia mengasihi istrinya. Diberkatilah istri yang setia menghormati dan mendoakan suaminya. Karena kesanalah Tuhan akan mengirimkan berkat-berkatnya. Terpujilah Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhanlah yang memeteraikan cinta kasih kami kepada sesama kami. Meteraikanlah cinta kasih kami kepadamu ya Tuhan. Sehingga cinta kasih yang Engkau ajarkan bagi kami tidak hanya kami pelajari, tapi kami hidupi senantiasa. Sehingga kami dapat membangun rumah tangga yang takut akan Tuhan. Dan rumah tangga kami, keluarga kami, menjadi keluarga yang berbahagia di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.